Sesosok jasad ditemukan terbungkus karung dan mengapung di sebuah danau di Kabupaten Tanggerang, Banten. Saat ditemukan, kondisi jasad tanpa busana itu penuh luka dengan tangan dan kaki terikat tali. Jasad korban bahkan diberi pemberat, diduga agar cepat tenggelam. Lalu siapakah pelaku dan apa motifnya? Saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Ratusan memadati Danau Gawir. Warga geger saat tim gabungan BNPB dan aparat Polres Tangerang Selatan mengevakuasi mayat terbungkus karung. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan warga yang tengah memancing di danau. Kaget melihat bungkusan karung mengambang di tengah danau. Warga lalu melapor ke polisi. Polisi kesulitan mengidentifikasi korban sebab tak ada satupun identitas yang menempel di tubuh korban. Namun kuat dugaan lelaki ini merupakan korban pembunuhan yang dibuang ke Danau Gawir. Sebab tangan dan kaki korban terikat tali, tubuh korban juga diberi pemberat, diduga agar tenggelam saat dibuang ke danau. Kita tadi temukan mayat di Danau Gawir, jadi tanpa identitas dan tanpa busana di dalam karung. Dan memang kita akan indikasikan bahwa ini adalah mungkin hasil merupakan kejahatan. Karena dari lihat motifnya kita temukan bahwa di dalam karung tidak berpakaian dan ini berjenis laki-laki. Dan ada beberapa ikatan dan pemberat di dalam karung. Mungkin ini akan kita tangani dan tidak lanjuti. Segera kami akan mencari identitas. Guna proses penyelidikan, jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggerang untuk diotopsi. Butuh waktu hari, polisi mengungkap korban diketahui bernama Suherlan, tahun warga Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tanggerang, Banten. Dari penyelidikan polisi, di rumah inilah korban dibunuh terlebih dahulu sebelum jasadnya dibuang ke danau. Ternyata setelah kita cek ke rumah korban, TKP yang diduga lokasi TKP pembunuhannya ada di rumah korban. Diduga TKP-nya berada di dalam rumah korban karena terdapat banyak bercak darah dan juga bukti-bukti yang menunjukkan kesamaan terhadap temuan-temuan yang ada di danau. Setelah diotopsi, jenazah Suherlan dipulangkan dan segera dimakamkan di TPU Samboja, Kelapa II, Kabupaten Tanggerang, tidak jauh dari rumah korban. Dalam suasana berduka, keluarga korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Menurut keluarga korban, selain tewas dibunuh, korban juga kehilangan mobil pengangkut barang yang diduga dibawa kabur pelaku. Sepenuhnya kami serahkan ke pihak yang berwajib. Nanti setelah terungkap biar polisi yang memberikan. Jadi ada harapan tersendiri dari pihak keluarga. Harapannya kami biar terungkap, biar apa pelakunya dan dibaliknya pembunuhan dan perampokan mudah-mudahan ada barang yang dibawa, ada barang harapan kami yang terungkap motifnya apa biar nanti jelas alasannya. Ini menjadi petunjuk dalam mengungkap misteri kematian Suherlan. Kerja polisi semakin mudah kala dua tersangka Suryana dan seorang anak di bawah umur berinisial YM yang menghabisi nyawa Suherlan ditangkap. Misteri kematian Suherlan pun terungkap. Motif tersangka membunuh korban karena salah satu tersangka yakni SY sakit hati. Pelaku SY dan juga NYM ini bersama dengan korban Suherlan berkumpul di rumah korban pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mereka di situ ngopi bersama, kemudian juga
menonton video porno. Ringkasannya adalah korban ini meminta pelaku untuk kiranya menawarkan kepada kakak korban, mau nggak 300.000 dipakai oleh pelaku. Nah kemudian pada saat pelaku mendengar itu, langsung naik darah. Kemudian terjadilah cekcok dengan korban. Kemudian pelaku SY langsung mengajar korban dengan kapak yang ada di rumah korban. Walaupun korban sempat berteriak, minta ampun karena hanya bercanda, namun kegiatan pembunuhan tetap dilakukan oleh kedua tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Gambaran jelas adegan pembunuhan diperagakan ulang. Demi melengkapi berkas perkara, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan di rumah korban di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 27 adegan diperagakan oleh kedua tersangka. Di rumah inilah korban dibunuh dengan cara menjerat leher korban pakai tali, lalu menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang telah meninggal lalu dibungkus dengan karung. Duduk sini. Nah, ini mahal. Nanti habis itu dia kunci gendong ini kan? Ya. Ini kan bikin kopi nih ke belakang. Itu kunci. Ya, sesuai hasil visum bahwa matinya adalah karena penyempitan perapasan ya. Itu ada di adegan 12 kalau tidak salah. 12 ya. 12. Cara pelaku membawa korban gimana? Dimasukkan ke karung, diikat dan lalu dimasukin ke dalam mobil. Rekonstruksi pembunuhan dilanjutkan di lokasi korban ditemukan di Danau Gawir. Disinilah tersangka berusaha menghilangkan jejak, membuang mayat korban yang sudah dibungkus karung dan diberi pemberat. Atas kejahatan kedua tersangka, polisi menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih.